Ada gak sih di antara kamu semua yang ngerasa punya banyak temen tapi malah membuat kamu semakin kurang produktif, kurang bisa berkembang, malah banyak melakukan hal-hal yang negatif, melupakan kewajiban dan lain-lain. Pernah gak sih kamu ngerasa hal itu kamu sadari karena kamu punya teman-teman yang memang malah menjauhkanmu dari impianmu? Kalau mungkin istilah kerennya saat ini mungkin itu yang disebut dengan toxic people atau toxic friend, di mana orang-orang itu sebenarnya bukan mendukung, bukan memberi motivasi padamu, tapi malah menjelek-jelekan. Nah, di sini kita akan bahas sekitar 7 ciri-ciri apa aja sih toxic friend itu. Nah, yang pertama itu biasanya mereka suka banget untuk nyindir sama kritik kita. Ya kalau ngeritik kemudian ngasih solusi yang terbaik ketika kita melakukan kesalahan. Tapi biasanya dia cuma ngasih sindiran yang sampai kita mungkin sampai sakit hati, atau kita mengkritik tapi ketika kita minta solusi dia diam aja, nggak bisa ngasih solusi. Pokoknya dia bisanya hanya ngeritik kita tanpa ngasih solusi harusnya bagaimana. Ketika kita salah kostum, atau kita misalkan mendapatkan nilai yang jelek, atau misalkan ketika kita melakukan sesuatu kemudian membuat kita malu, dia itu malah mengkritik kita sejelek-jeleknya. Masalahnya dia itu harusnya kalau misalkan memang kita harusnya kan dia mengasih tahu ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri toxic friend itu adalah dia tipenya adalah dramaable. Dia tuh suka banget membuat sesuatu yang biasa-biasa aja tapi dia buat terlalu drama banget. Misalkan dia punya masalah, dia posting di sosmednya, di Instagramnya, di storynya, di WA-nya, semua dipasang seakan-akan dia itu paling menderita gitu. Masalah dikit, terlalu dibuat yang harusnya semuanya itu mungkin kalau kita ngapain sih hanya anak, tapi karena mungkin kita juga sungkanan, gak enakan, tetapi kita malah diem juga. Nah ini bahaya juga. Harusnya kita kalau misalnya kita sadar ya kita coba untuk. Kemudian ciri yang ketiga yang paling kelihatan adalah dia itu suka memanfaatkan kita. Pernah gak sih kamu menyadari ya selama ini ada teman-teman yang memang mereka itu hanya memanfaatkan kita, entah privilege kita, entah itu karena kita orang yang punya, atau dia memanfaatkan karena kecerdasan kita, jaringan kita, atau lain-lainnya. Nah itu bahaya banget buat kita. Nah kemudian yang keempat adalah dia itu tipe-tipe orang yang selalu negative thinking. Apapun perubahan kita, apapun perbaikan kita, aktivitas kita, dia tuh selalu memberikan dampak negatifnya aja. Apa mendukung, dia tuh dikit-dikit sudah ngomporin kita untuk gak jadi melakukan hal yang bagus. Kita melakukan hal bagus malah dicemooh, malah dicela dan lain-lain. Nah itu bahaya banget buat perkembangan kita. Kemudian yang kelima itu dia adalah pemuka dua. Dia itu perilakunya beda banget ketika di depan kita dan di depan teman-teman kita. Seakan-akan kalau di depan kita dia suka kritik, suka ini, suka ini. Tapi kalau di depan banyak orang, banyak teman yang mungkin taunya dia itu baik, dia itu biasanya ya banyak acting lah di sana. Akhirnya kita kan pasti sadar loh, ini kok kayak gini ya ketika sama orang lain kok kayak gitu. Kita cuman berdua aja kayak gitu, itu bahaya banget. Kemudian dia itu tipenya orang-orang yang suka mengontrol, semuanya harus ikut sama dia. Nah itu bahaya banget. Ini membuat kita apa adanya ya, semuanya harus ngikut apa kata dia, semuanya harus sesuai dengan keinginannya. Tapi memang ada sih tipe-tipe teman itu memang dia leader, ini beda ya. Tipe leader tapi dia dan tipe controller itu beda. Tipe leader itu memang dia orangnya suka mengarahkan, suka membuat kita kalau kita salah kita diarahkan kembali untuk gimana sih yang benar. Tapi
kalau controller itu dia cuma mengontrol apa maunya dia egois di sana, dia nggak mau kalau misalkan tersaingi dan lain-lain. Nah, ini bahaya banget. Jadi kan kita ketika melakukan apapun kalau nggak sesuai persepsi dia bakal off kita, dia bakal nyindir kita. Nah kalau kita masih bertahan kayak gini, nah bahaya banget. Kita masa depan kita mungkin bisa suram kali ya, karena bahaya banget buat masa depan kita. Kemudian dia itu adalah suka gosip. Nah, ini coba amati deh teman-temanmu ini. Kalau misalkan dia suka gosip, menggosipkan orang lain dikit-dikit, cepet banget buat gosip, nah itu perlu kamu berhenti. Bayangin deh, sehari dia ngegosip berapa kali. Nah kalau misalkan dia hidupnya kayak gitu, dia suka kayak gitu, nah dampaknya ke kita gimana? Pastinya kan nggak bagus juga kan. Bisa-bisa kita juga yang jadi bahan gosipnya. Nah itu bahaya banget. Itu perlu teman-teman sadari juga. Coba dari sekarang, coba teman-teman lihat lagi nih, coba analisa lagi. Ya kita memang sih, kita sebagai makhluk sosial itu kita butuh teman. Tapi kalau misalnya kita nggak selektif sama teman-teman kita, malahan kita yang buntung kan. Bukan untung untuk masa depan kita, menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Tapi karena kita salah memilih teman, malah kita tersungkur dan jadinya ambyar. Nah ini bahaya banget. Nah pernah ingat gak sih kalau 5 tahun ke depan kita itu tergantung sama dengan siapa kita saat ini, dan mungkin tambahannya adalah buku apa yang kita baca saat ini. Nah itu perlu banget untuk dipahami juga. Kalau misalkan teman-teman saat ini sukanya misalkan baca komik, teman-teman bisa jadi kalau suka desain berarti mungkin jadi pembuat komik gitu. Kalau misalkan teman-teman sukanya baca buku bisnis, ya mungkin teman-teman 5 tahun lagi juga bisa jadi bisnis yang sukses. Nah yang kedua itu adalah tergantung dengan temannya siapa. 5 orang terdekat kita itu siapa? Coba kita amati lagi. Apakah 5 orang terdekat kita itu sudah benar? Mereka itu sudah mendukung kita, membahagiakan kita, walaupun ada gesekan-gesekan, tapi itu memang ya namanya kita berteman dengan orang lain, dua kepala yang berbeda, pastinya ada lah gesekan. Tapi kita nyaman, maksudnya setelah itu ya memang butuh gesekan-gesekan itu, bumbu-bumbu itu butuh. Tapi apakah setelah itu kita bisa nyaman lagi dengan dia? Nyaman dalam artian mendukung kita, kemudian dia nggak terlalu ngontrol kita, dia membiarkan kita apa adanya. Kita misalkan mau bagian seperti ini ya sudah, mungkin lebih tepatnya dia memberikan kebebasan, kita nggak terlalu ngekang bahwa kamu harus gini. Kemudian dia juga mendukung aktivitas produktif kita. Nah kadang kita juga nggak boleh baperan juga ya, ketika kita mungkin candaan-candaan sama teman itu. Nah kita harus bisa menyeleksi nih, teman ini memang bercanda atau serius. Kalau misalkan kita suka, yang awalnya nggak suka ke masjid terus tiba-tiba suka ke masjid, nah kita coba lihat teman-teman kita deh responnya seperti apa. Mungkin awalnya ya kira soal dan lain-lain, tapi kalau lama-kelamaan dia membebaskan kita karena ya dia pasti memiliki value dong. Kenapa temennya jadi berubah kayak gitu? Nah kalau misalkan teman kita itu malah mendukung kita, berarti bisa jadi dia teman yang baik buat kita. Tapi kalau misalnya kita berubah menjadi baik, kemudian dia malah mencela kita, mengkritik kita, malah menggembar-gemborkan kejelekan kita, membuka aib kita. Nah itu perlu untuk kita hindari dari sekarang. Sehingga ketika kita berubah menjadi lebih baik, atau mungkin istilah kerennya saat ini hijrah ya, kita berhijrah dari pertemanan kita juga menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin saja dulu kita pernah masuk di komunitas atau di pertemanan yang toksik, tapi nggak ada salahnya mulai dari sekarang kalau kita sudah menyadari bahwasanya hal seperti itu malah banyak ruginya buat kita. Ayo bareng-bareng kita
berbenah, ayo bareng-bareng kita menjadi lebih baik lagi, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang orang terdekat kita cita-citakan, misalkan orang tua, teman, pasangan dan lain-lain, itu bisa tercapai dan semuanya menjadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih berguna, dan pastinya lebih produktif, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa membahagiakan kita dan apa adanya tanpa ada tekanan hidup lain. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Bagi teman-teman yang merasa manfaatnya, jangan lupa untuk subscribe channel Bincang Santai. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.